Teknologi 5G saat ini merupakan teknologi telekomunikasi broadband paling mutakhir. Sudah banyak negara di dunia yang meluncurkan komersialisasi layanan berbasis teknologi 5G ini. Sampai dengan kuartal keempat tahun 2020 yang lalu, setidaknya 135 operator di 52 negara di dunia telah meluncurkan layanan 5G secara komersial. Di kawasan Asia Pasifik, 10 negara telah meluncurkan layanan 5G secara komersial dan akan menyusul 11 negara lainnya yang saat ini statusnya telah mengumumkan rencana peluncuran komersial layanan ini. Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, kita telah melakukan uji coba atau trial jaringan 5G. Ya, setidaknya sebanyak 580 kali uji coba oleh 219 operator di 100 negara. Uji coba ini paling banyak dilakukan di wilayah Eropa. Di Indonesia sendiri, dalam periode tahun 2017 hingga 2020, Kominfo bersama 5 operator seluler nasional melaksanakan 12 kali uji coba jaringan 5G. Termasuk saat Asian Games ke-18 tahun 2018 yang lalu. Gelombang komersialisasi layanan 5G juga nyata terasa di kawasan Asia Tenggara. Inisiasi implementasi layanan 5G ini sejalan dengan ASEAN Digital Master Plan 2025 yang diadopsi oleh Menteri-Menteri Digital ASEAN, mewakili Indonesia, Kominfo. Dokumen tersebut menyatakan visi ASEAN untuk menjadi a leading digital community and economy bloc yang didukung dengan ekosistem teknologi dan layanan digital yang aman dan yang transformatif. Secara umum, negara-negara Asia Tenggara sedang dalam tahap persiapan meluncurkan atau mengimplementasikan layanan 5G secara komersial. Beberapa negara telah memasuki tahap implementasi 5G secara komersial meskipun masih dalam lingkup area yang terbatas. Misalnya, Singapura koneksi 5G-nya baru mencapai 2,28% dari total pengguna selulernya. Thailand 0,85% dan Filipina 0,07% dari total pengguna selulernya. Sebagai sistem jaringan paling mutakhir, teknologi 5G tentu membawa berbagai terobosan baru dibandingkan dengan teknologi generasi sebelumnya seperti 2G, 3G, dan 4G. Teknologi 5G tidak hanya akan memberikan kecepatan transmisi data yang 10 kali lebih cepat dibandingkan 4G, namun juga menghasilkan waktu respons atau delay time di kisaran 1 milisecond, konsumsi energi yang lebih efisien, pembagian jaringan yang lebih fleksibel, dan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Seluruh karakteristik jaringan 5G ini akan mendukung pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas dan lebih beragam, yang tentunya akan meningkatkan produktivitas perekonomian nasional. Indonesia juga sedang dalam tahap persiapan untuk menyediakan layanan 5G yang berkualitas bagi masyarakat maupun bagi pertumbuhan sektor perekonomian nasional kita. Kementerian Kominfo meyakini bahwa dalam upaya untuk mengimplementasikan dan mengembangkan layanan 5G yang berkualitas tersebut diperlukan sinergi dari setidaknya 5 aspek kebijakan. Aspek yang pertama, aspek regulasi. Yang kedua, aspek spektrum frekuensi radio. Yang ketiga, aspek model bisnis. Yang keempat, aspek infrastruktur. Dan yang kelima, aspek perangkat, ekosistem, dan digital talent atau talenta digital.
Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, maka tentunya layanan 5G akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat, diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, khususnya di sektor perekonomian kita.